Ardi menatap cermin kecil di kamar kontrakannya yang sempit. Kemeja putih satu-satunya sudah mulai pudar warnanya. Celananya pun tampak lusuh karena terlalu sering dipakai. Rambutnya yang tebal ia sisir seadanya dengan jari. "Ya Tuhan, semoga hari ini ada kabar baik," gumamnya lirih. Ia baru saja lulus dari fakultas kedokteran. Tetapi perjuangan menjadi dokter tidaklah mudah. Surat lamaran kerja sudah ia kirimkan ke berbagai rumah sakit besar di kota. Namun belum satu pun yang membalas. Sementara itu, tabungan semakin menipis. Untuk sekadar makan, ia bekerja serabutan. Kadang membantu di apotek, kadang ikut program kesehatan keliling, bahkan pernah jadi relawan di desa terpencil tanpa dibayar. Siang itu, Ardi berniat pergi ke sebuah acara sosial yang diadakan di balai kota. Katanya, acara itu akan dihadiri banyak pejabat dan pengusaha. Ardi berpikir, siapa tahu ada peluang pekerjaan atau setidaknya relasi baru. Dengan penuh semangat, ia berangkat meski hanya memakai motor tuanya yang sering mogok. Balai kota tampak ramai. Panggung megah dihiasi bunga, kursi-kursi berjajar rapi, dan banyak tamu undangan berdandan mewah. Ardi sempat merasa minder. Ia menundukkan kepala, menyusup ke barisan belakang. Saat itulah ia melihat seorang gadis bergaun biru sederhana tapi anggun. Rambutnya panjang tergerai, wajahnya ramah, dan senyumnya menenangkan. Gadis itu tampak sibuk membantu membagikan paket sembako untuk warga kurang mampu. "Permisi, Mas. Bisa tolong bantu angkat kardus ini?" Suara lembut itu membuat Ardi menoleh. Ardi sedikit terkejut. "Oh, iya. Tentu," katanya buru-buru. Ia pun mengangkat kardus besar berisi paket sembako dan mengikutinya. "Terima kasih." "Ya, saya Nadia," ucap gadis itu sambil tersenyum. Ardi mengangguk. Wajahnya agak memerah. "Saya Ardi. Senang kenal denganmu." Mereka lalu sibuk bersama-sama menyalurkan bantuan. Saat beristirahat, Nadia membuka percakapan. "Mas Ardi kerja di mana?" tanyanya ramah. Ardi terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Sebenarnya saya baru lulus kedokteran, Mbak. Tapi sekarang masih mencari kesempatan. Jadi ya, bisa dibilang saya belum punya pekerjaan tetap." Nadia mengangguk. Tatapannya tidak meremehkan. "Wah, dokter ya? Hebat sekali. Jarang loh anak muda mau bersusah payah kuliah kedokteran. Pasti berat perjuangannya." Ardi kaget mendengar respon itu. Ia terbiasa mendapat cibiran ketika orang tahu ia masih menganggur. Tapi Nadia justru memandangnya dengan tulus. "Iya, perjuangannya lumayan berat," jawab Ardi pelan. "Tapi saya percaya semua ada waktunya. Sekarang tugas saya belajar ikhlas dan tetap berusaha." Nadia tersenyum. "Saya suka cara Mas Ardi berpikir. Orang yang sabar pasti akan sampai pada tujuannya." Waktu berjalan, Ardi dan Nadia semakin akrab. Mereka berbincang tentang banyak hal, kesehatan masyarakat, mimpi masa depan, sampai hal-hal kecil yang membuat mereka tertawa. Ardi merasa nyaman, seolah menemukan teman yang benar-benar mengerti dirinya. Saat acara hampir selesai, tiba-tiba seorang pria parubaya dengan jas mahal menghampiri Nadia. Wajahnya tegas, penuh wibawa. "Nadia, ayo pulang. Papa sudah menunggu," katanya dingin. "Oh iya, Pak. Ini teman saya, namanya Ardi," ucap Nadia memperkenalkan. Ardi buru-buru berdiri dan menyalami. "Selamat siang, Pak." Namun, sang pria hanya melirik sekilas. Tatapannya penuh penilaian. Ia melihat kemeja lusuh Ardi, sepatu yang sudah kusam, dan wajah lelahnya. "Nadia, jangan terlalu sering ngobrol dengan orang yang tidak jelas," bisiknya ke telinga putrinya, tapi masih terdengar oleh Ardi. Ardi menunduk. Hatinya terasa ditusuk. Nadia tampak kikuk. "Pak, jangan begitu.
Mas Ardi orang baik, kok. Sang ayah mendengus, lalu menarik tangan putrinya. Ayo pulang. Sebelum pergi, Nadia sempat menoleh dan tersenyum tipis kepada Ardi. Seolah berkata, maafkan aku. Ardi berdiri kaku. Kata-kata kasar tadi berputar di kepalanya. Orang yang tidak jelas. Malam harinya, Ardi kembali ke kontrakan. Lampu redup, kipas angin berderit, dan meja kayu tua penuh dengan buku kedokteran. Ia duduk termenung. Kenapa dunia selalu melihat dari penampilan? Apa mereka tidak bisa melihat perjuangan di baliknya? Gumamnya. Namun, semakin ia memikirkan wajah Nadia, semakin kuat pula tekadnya. Entah kenapa, senyum gadis itu memberi kekuatan. Ardi menggenggam buku catatannya erat-erat. Aku harus membuktikan. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Aku bukan orang yang tidak jelas. Aku akan jadi dokter yang bermanfaat. Di luar, suara hujan mulai turun. Malam itu menjadi awal dari tekad baru Ardi. Sebuah pertemuan tak disangka telah menyalakan api dalam hatinya. Api yang kelak membawanya pada perjalanan panjang penuh air mata, luka, dan kebanggaan. Hari-hari setelah acara sosial itu, Ardi dan Nadia semakin sering berkomunikasi. Meski berbeda dunia, keduanya merasa nyaman satu sama lain. Ardi tidak pernah menyembunyikan keadaannya. Kontrakan sempit, motor tua, dan perjuangan mencari pekerjaan tetap. Anehnya, Nadia tidak pernah mempermasalahkan itu. Mas Ardi, kamu yakin mau terus berjuang di kota ini? Bukannya lebih mudah kalau pulang kampung dulu? Tanya Nadia suatu sore saat mereka duduk di taman kota. Ardi tersenyum. Kalau aku pulang kampung, siapa yang akan menolong orang-orang di sini? Aku ingin membuktikan kalau dokter bukan hanya untuk orang kaya, tapi juga untuk mereka yang kesulitan. Jawaban itu membuat Nadia kagum. Ia menatap Ardi lama. Matanya berbinar. Aku percaya kamu bisa, Mas. Seiring waktu, kedekatan mereka berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ardi pun memberanikan diri untuk melamar Nadia secara resmi. Meski sederhana, niatnya tulus. Ia ingin menunjukkan bahwa ia benar-benar serius. Hari itu, Ardi datang ke rumah keluarga Nadia. Rumah besar bergaya Eropa berdiri megah dengan halaman luas dan mobil mewah berjajar. Ardi mengenakan kemeja terbaiknya, celana hitam yang disetrika rapi, dan sepatu usang yang ia poles berulang kali agar tampak mengkilap. Jantungnya berdegup kencang. Seorang pembantu rumah tangga membukakan pintu. Silakan masuk, Mas, katanya sopan. Di ruang tamu, Nadia menyambut dengan wajah penuh semangat. Mas Ardi, aku senang sekali kamu datang, ucapnya dengan senyum yang menenangkan. Namun, suasana segera berubah saat ayah dan ibu Nadia masuk. Ayahnya, Tuan Surya, seorang pengusaha terkenal, duduk dengan wibawa penuh. Ibunya, Ibu Ratna, tampak anggun namun tatapannya tajam. Silakan duduk, kata Tuan Surya dingin. Ardi menunduk sopan. Terima kasih, Pak, Bu. Suasana hening sejenak. Ardi menarik napas dalam-dalam lalu mulai bicara. Pak, Bu, saya datang ke sini dengan niat baik. Saya mencintai Nadia. Saya ingin melamarnya dengan serius. Mungkin saya belum punya banyak harta, tapi saya berjanji akan membahagiakan dia dengan segenap kemampuan saya. Nadia menatap Ardi dengan mata berkaca-kaca, bangga sekaligus tegang. Namun, ucapan itu justru membuat wajah Tuan Surya mengeras. Ia menatap Ardi dari ujung kepala hingga kaki. Kamu bilang apa? Melamar anak saya? Suaranya berat, penuh ketidakpercayaan. Ardi mengangguk. Iya, Pak. Saya tahu saya masih berjuang. Tapi saya sungguh-sungguh. Berjuang? Tuan Surya tertawa sinis.
Kamu bahkan tidak punya pekerjaan tetap. Kamu pikir anak saya ini siapa? Anak seorang pengusaha besar. Dia terbiasa hidup berkecukupan, bukan hidup menderita dengan pria yang tidak jelas masa depannya. Ardi terdiam. Dadanya sesak. Ia mencoba menjelaskan. Saya memang belum bekerja di rumah sakit besar, Pak. Tapi saya dokter lulusan universitas negeri. Saya yakin suatu saat saya bisa sukses, asal diberi kesempatan. Ibu Ratna ikut bicara. Suaranya lebih menusuk. Nak, cinta itu tidak cukup untuk membangun rumah tangga. Kamu bisa apa dengan idealisme itu? Anak saya butuh masa depan yang pasti, bukan sekadar janji. Nadia mencoba membela. Papa, Mama, Ardi itu pekerja keras. Dia punya hati yang tulus. Aku percaya dia bisa sukses. Namun Tuan Surya menatap putrinya tajam. Diam. Nadia, kamu terlalu polos. Dunia ini keras. Kalau kamu menikah dengan orang miskin seperti dia, hidupmu akan menderita. Ardi mengepalkan tangannya, menahan rasa sakit. Ia ingin berteriak, ingin membuktikan dirinya pantas, tapi ia tahu tidak ada gunanya. Semua yang ia katakan hanya dianggap angin lalu. Setelah beberapa lama, Ardi bangkit dari kursinya. Pak, Bu, terima kasih sudah mendengarkan. Saya mengerti kalau saya belum pantas di mata kalian. Tapi suatu hari, saya akan membuktikan bahwa saya tidak seperti yang kalian pikirkan. Wajah Tuan Surya tetap dingin. Buktikan dulu kalau kamu pantas. Selama itu belum terjadi, jangan pernah berani mendekati anak saya lagi. Nadia menahan air matanya. Ia ingin mengejar Ardi, tapi ayahnya menahan dengan tatapan keras. Ardi keluar dari rumah megah itu dengan langkah gontai. Hatinya remuk, tapi tekadnya justru semakin membara. Di jalanan malam yang sunyi, ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku akan kembali. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi seseorang yang berguna. Dan saat itu tiba, semua hinaan ini tidak akan berarti apa-apa lagi. Hari-hari berikutnya, Nadia mencoba tetap berkomunikasi dengan Ardi secara diam-diam. Ia mengirim pesan singkat, mengungkapkan penyesalan dan dukungannya. Mas, jangan putus asa ya. Aku percaya suatu hari kamu akan berhasil. Tulis Nadia. Ardi membalas singkat. Terima kasih, Nat. Doamu cukup buatku. Aku akan berjuang. Meski hatinya sakit, Ardi tahu satu hal. Penolakan itu bukan akhir dari segalanya. Justru itulah titik balik. Baginya, hinaan Tuan Surya dan Ibu Ratna adalah bahan bakar yang akan mendorongnya lebih jauh dari yang pernah ia bayangkan. Malam itu, di kamar kontrakan sempit, Ardi kembali membuka buku-buku kedokterannya. Sambil menatap langit-langit, ia berjanji dalam hati. Suatu hari, aku akan berdiri di hadapan mereka lagi. Tapi kali ini, bukan sebagai pengangguran lusuh, melainkan sebagai dokter yang sukses, yang punya sesuatu untuk dibanggakan. Api tekad dalam dirinya semakin besar. Penolakan itu menyakitkan, tapi juga menjadi cambuk yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu masih terasa di dada Ardi, malam ketika ia ditolak mentah-mentah oleh keluarga Nadia. Kata-kata, pria tidak jelas, terus terngiang di telinganya. Setiap kali teringat, hatinya terasa perih. Namun, bukannya menyerah, justru tekadnya semakin menguat. Kalau aku berhenti sekarang, berarti mereka benar. Tapi kalau aku terus maju, suatu hari aku bisa membuktikan kalau semua itu salah. Ardi menatap buku-buku kedokterannya yang berserakan di meja kontrakan. Ia meraih sebuah buku lusuh tentang kesehatan masyarakat, membacanya kembali hingga larut malam. Meski tubuh lelah, matanya tetap menatap penuh semangat. Keesokan harinya, Ardi memutuskan mencari jalan lain.
Ia mendatangi sebuah klinik kecil di pinggiran kota, menawarkan diri untuk membantu. Pemilik klinik, seorang dokter tua bernama Dr. Seno, memandangnya dengan iba. "Anak muda, kamu lulusan dokter? Kenapa tidak melamar ke rumah sakit besar saja?" Ardi menunduk. "Sudah, Dok. Tapi sampai sekarang belum ada kabar. Saya hanya ingin mengabdi dulu, sambil menunggu kesempatan datang." Dokter Seno tersenyum tipis. "Baiklah, kamu bisa bantu di sini. Tapi gajinya tidak seberapa, bahkan mungkin lebih kecil dari yang kamu bayangkan." Ardi tersenyum tulus. "Tidak masalah, Dok. Yang penting saya bisa belajar dan tetap bermanfaat." Hari-hari di klinik kecil itu menjadi awal perjalanan barunya. Ia melayani pasien dari kalangan miskin, pedagang kaki lima, tukang becak, buruh pabrik. Banyak dari mereka tidak mampu membayar, namun Ardi tetap merawat dengan sepenuh hati. "Terima kasih ya, Nak. Kalau bukan karena kamu, mungkin saya tidak bisa beli obat," ucap seorang ibu tua yang anaknya baru saja sembuh. Ardi hanya tersenyum. Sehat ibu dan anak jauh lebih berharga daripada uang. Namun hidup tidak mudah. Gaji kecil membuat Ardi sering makan seadanya, nasi dengan tempe, atau bahkan hanya mie instan. Motor tuanya beberapa kali mogok, memaksanya berjalan kaki pulang larut malam. Kadang, rasa putus asa menghampiri. "Kenapa harus rumit ini? Bukankah aku hanya ingin jadi dokter yang bermanfaat?" gumamnya sendirian. Tapi setiap kali mengingat wajah Nadia, juga tatapan meremehkan orang tuanya, semangatnya kembali menyala. Ia tahu, perjuangannya belum selesai. Suatu hari, klinik tempatnya bekerja menerima panggilan darurat ke sebuah desa terpencil di pinggiran kota. Banyak warga jatuh sakit karena air tercemar. Ardi ikut serta bersama tim kecil membawa obat seadanya. Sesampainya di sana, pemandangan yang ia lihat membuatnya terdiam. Anak-anak kurus dengan wajah pucat, ibu-ibu panik, dan orang tua tergeletak lemah. "Mas Ardi, tolong. Anak saya demam tinggi," seorang ibu memohon. Tanpa pikir panjang, Ardi segera menangani pasien itu. Ia bekerja tanpa henti sepanjang hari, mengobati satu persatu warga dengan penuh kesabaran. Tangan dan bajunya penuh keringat, tapi ia tidak peduli. Malam harinya, warga desa berkumpul, menyalakan lampu petromax, lalu berterima kasih padanya. Seorang kakek berkata, "Nak, kamu seperti malaikat bagi kami. Semoga suatu hari Tuhan membalas kebaikanmu." Ucapan itu menusuk hati Ardi. Ia menunduk, hampir menangis. "Saya hanya melakukan kewajiban saya, Kek. Tidak perlu terima kasih berlebihan. Doa kalian sudah cukup untuk saya." Pengalaman itu membuat namanya mulai dikenal. Beberapa organisasi sosial mengundangnya untuk ikut program kesehatan masyarakat. Ardi mulai sering berpindah dari desa ke desa, memberikan pelayanan medis gratis. Namun, di balik itu semua, kehidupannya tetap keras. Ia masih tinggal di kontrakan sempit, masih makan seadanya, masih memakai motor tua yang rewel. Tidak jarang ia ditipu oleh pihak-pihak yang memanfaatkan idealismenya. Pernah suatu kali, seorang oknum LSM mengajaknya bekerja sama, menjanjikan honor besar. Tapi setelah acara selesai, orang itu menghilang tanpa membayar. Ardi hanya bisa menghela napas. Tidak apa-apa, rezeki sudah diatur. Yang penting mereka sehat, katanya menenangkan diri. Malam-malam panjang di kontrakan sering dihabiskan dengan menulis catatan kecil. Di buku lusuhnya, ia menuliskan mimpi besar. "Suatu hari, aku ingin membangun rumah sakit sendiri. Rumah sakit yang terbuka untuk siapa saja, tidak peduli kaya atau miskin. Rumah sakit yang tidak menolak pasien hanya karena mereka tidak mampu membayar." Setiap kali lelah, Ardi membuka catatan itu, membacanya ulang,
lalu kembali bersemangat. Suatu sore, Nadia menghubungi lewat pesan singkat. "Mas, bagaimana kabarmu? Aku dengar kamu sekarang sibuk di desa-desa. Aku bangga sekali padamu." Ardi menatap layar ponselnya lama. Ia rindu Nadia, tapi ia tahu jarak mereka semakin jauh. Ia hanya membalas singkat. "Aku baik-baik saja, Nat. Doakan aku selalu." Di balik senyum yang ia paksakan, hatinya sebenarnya remuk. Ia masih mencintai Nadia, tapi ia tahu, ia harus lebih dulu berdiri kokoh sebelum bisa meminang gadis itu lagi. Hari-hari pun terus berjalan. Ardi semakin dikenal sebagai dokter muda yang rendah hati dan peduli pada rakyat kecil. Meski hidupnya penuh keterbatasan, ia tidak pernah mengeluh. Setiap kali pasien sembuh, setiap kali anak kecil kembali tertawa, semangatnya bertambah. Ia sadar, inilah jalannya. Jalan yang tidak mudah, penuh luka, tapi suatu saat akan membawa pada keberhasilan yang sesungguhnya. Di malam-malam sepi, Ardi menatap langit gelap melalui jendela kontrakan. "Aku akan terus berjuang. Tidak peduli berapa lama, tidak peduli berapa banyak rintangan. Aku tidak akan menyerah." Dan tekad itu, meski lahir dari luka hati, kini menjadi cahaya kecil yang menuntunnya melewati kegelapan. Hidup sebagai dokter muda di pinggiran kota ternyata jauh lebih berat dari yang Ardi bayangkan. Semangat dan idealisme memang membuatnya bertahan, tapi kenyataan sehari-hari sering menghantam hatinya. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur, Ardi baru pulang dari desa tempat ia melakukan pelayanan kesehatan. Motor tuanya mogok di jalan. Dengan jas hujan tipis yang sobek, ia mendorong motor itu sepanjang hampir 2 kilometer menuju bengkel terdekat. Sesampainya di kontrakan, bajunya basah kuyup, tubuh gemetar kedinginan. Ia membuka pintu kamar yang sempit, lalu mendesah panjang. "Ya Allah, sampai kapan aku harus seperti ini?" bisiknya lirih. Meja kayu reot di pojok kamar hanya berisi setumpuk buku kedokteran, sebuah lampu meja kecil, dan mie instan yang tinggal 2 bungkus. Ardi duduk, membuka bungkus mie itu, lalu memasaknya dengan air panas dari termos tua. Sambil menyuap mie, ia menatap dinding kosong. Matanya merah menahan air mata. Mereka tidak tahu, di balik jas putih seorang dokter, ada orang yang kadang makan hanya sekali sehari. Keesokan harinya, ia kembali bekerja di klinik kecil. Seorang pasien datang, seorang ibu muda membawa anaknya yang demam tinggi. "Dok, tolonglah. Saya tidak punya uang. Tapi anak saya sudah panas 3 hari. Saya takut sekali," ucap si ibu dengan suara bergetar. Ardi menatap anak itu dengan iba. Ia tahu, obat yang dibutuhkan tidak murah. Namun ia tidak tega menolak. "Tenang, Bu. Saya akan usahakan. Uangnya belakangan saja. Yang penting anak ibu sembuh dulu," kata Ardi lembut. Ibu itu langsung menangis dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Ardi merogoh sakunya, mengambil sedikit uang yang ia simpan. Itu sebenarnya uang untuk makan 3 hari ke depan, tapi ia serahkan ke apotek agar obat bisa ditebus. Malam itu ia kembali hanya makan nasi dengan garam. Tapi hatinya lega, karena anak itu sudah tertolong. Hari-hari berikutnya, ujian semakin berat. Klinik tempatnya bekerja hampir gulung tikar karena kekurangan dana. Banyak pasien tidak mampu membayar, sementara biaya operasional terus berjalan. Suatu malam, Dokter Seno memanggilnya. "Ardi, maafkan saya. Mungkin bulan depan klinik ini harus tutup. Saya sudah terlalu tua untuk terus menanggung kerugian." Ardi terkejut. "Dok, bagaimana dengan pasien-pasien kita? Mereka tidak punya tempat lain untuk berobat murah." Dokter Seno menghela napas berat. "Saya juga tidak tega. Tapi apa daya? Nak, dunia ini kejam. Tidak semua niat baik bisa bertahan tanpa biaya."
Ardi terdiam. Hatinya terasa diguncang hebat. Klinik kecil itu adalah tempatnya belajar, tempatnya berjuang, tempat ia merasa berguna. Jika klinik itu hilang, kemana lagi ia harus melangkah? Tak lama setelah kabar itu, sebuah ujian lain datang. Ibunya di kampung sakit keras. Adiknya menelpon dengan panik. "Mas, ibu pingsan," kata dokter desa. "Beliau harus dirujuk ke rumah sakit kabupaten. Biayanya besar. Mas, kami bingung." Ardi tercekat. Air matanya mengalir tanpa sadar. Ia segera mengirim semua uang tabungan kecilnya ke kampung. Padahal itu tabungan yang ia kumpulkan untuk memperbaiki motor tuanya. "Tidak apa-apa. Motor bisa menunggu. Yang penting ibu sehat," gumamnya sambil menatap layar ponsel. Malam itu ia benar-benar menangis. Tangis seorang laki-laki yang kelelahan, sendirian, namun tetap harus tegar. Hari berganti, cobaan tidak berhenti. Suatu hari, saat pulang larut malam dari desa lain, ia dirampok oleh sekelompok orang. Dompet, tas, bahkan motor tuanya dirampas. Ardi hanya bisa pasrah. Tubuhnya sempat dipukul hingga terjatuh ke tanah. Dengan tubuh penuh luka, ia berjalan kaki pulang hingga dini hari. Di kontrakan, ia merawat luka sendiri dengan obat seadanya. Sambil menatap langit-langit, ia berbisik lemah. "Tuhan, apakah aku sedang diuji, atau aku memang tidak pantas untuk mimpi ini?" Namun di balik air mata itu, selalu ada hal kecil yang membuatnya bertahan. Suatu sore, seorang anak kecil datang bersama ibunya ke klinik. Anak itu membawa gambar sederhana di kertas buku tulis. Gambar seorang pria dengan jas putih dan senyum lebar. "Ini buat Om Ardi," kata si anak malu-malu. Ardi mengambil gambar itu. "Wah, bagus sekali. Ini siapa?" "Om Ardi. Soalnya Om baik, suka nolong orang. Kalau aku besar, aku mau jadi dokter juga." Ardi tertegun. Air matanya kembali mengalir. Tapi kali ini bukan karena putus asa. Ia memeluk anak itu dengan penuh haru. "Terima kasih, Nak. Om janji, Om akan terus berjuang." Malam itu, Ardi menulis lagi di buku catatannya. Tangannya gemetar, tapi hatinya mantap. "Perjuangan ini memang penuh air mata. Tapi aku percaya, setiap tetes air mata adalah pupuk bagi mimpiku. Aku tidak boleh berhenti sekarang. Aku harus terus maju, sampai mimpi itu benar-benar terwujud." Ia menutup buku itu, lalu menatap langit malam dari jendela kontrakan. Meski gelap, ia tahu ada bintang yang selalu menyala di kejauhan. Sama seperti harapannya, meski tertutup awan, ia percaya suatu hari akan bersinar terang. Langkah Ardi semakin mantap ketika bangunan klinik kecilnya mulai ramai pasien. Dari sebuah tempat sederhana berlantai ubin retak dan dinding kusam, perlahan klinik itu berubah menjadi pusat harapan. Bukan hanya karena pengobatan yang ia berikan, tetapi karena hatinya yang tulus melayani siapapun tanpa membeda-bedakan kaya atau miskin. Ardi menyadari bahwa mimpinya tak cukup hanya berhenti di klinik kecil. Setiap malam, setelah pasien terakhir pulang, ia sering duduk sendirian di kursi kayu usang sambil menatap papan nama, "Klinik Sehat Bersama." Di balik kesederhanaan papan itu, ia menyimpan impian jauh lebih besar, membangun rumah sakit modern yang bisa diakses semua kalangan. Namun, jalan menuju impian itu tidaklah mudah. Tabungan hasil kerja kerasnya hampir selalu habis untuk membeli obat, memperbaiki peralatan, dan menggaji 2 perawat yang setia menemaninya. Berkali-kali ia merasa usahanya seperti berjalan di tempat, apalagi ketika pasien miskin datang hanya membawa beberapa kilogram beras atau telur sebagai bayaran. "Kalau kau terus begini, Ardi, kapan bisa bangun rumah sakit?" tanya dalam hatinya. Tapi justru pada detik yang sama, ia juga teringat wajah-wajah pasien yang pulang dengan senyum lega. Dari situlah ia menguatkan diri,
setiap langkah kecil tetap bernilai besar. Suatu sore, datang seorang pasien anak kecil dengan demam tinggi. Sang ibu menangis karena tak punya uang sama sekali. Ardi tanpa ragu menolong, memberikan obat terbaik yang ia punya. Beberapa hari kemudian, sang ibu kembali, bukan dengan uang, melainkan dengan sekeranjang sayur hasil kebun. "Dokter, ini yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat," katanya terbata. Ardi menerima dengan senyum tulus. Namun dalam hatinya, kejadian itu justru memantik tekad baru. Ia sadar bahwa masyarakat kecil butuh lebih dari sekadar klinik seadanya. Mereka butuh fasilitas medis yang layak. Malam itu, ia menulis di buku catatan, "Aku akan membangun rumah sakit. Bukan untuk diriku, tapi untuk mereka." Perjalanan menuju impian itu semakin berat ketika ia mulai mencari investor. Berkali-kali ia presentasi ke pengusaha besar. Berkali-kali pula ditolak. Alasannya sama, terlalu berisiko, tak menjanjikan keuntungan. Bahkan ada yang meremehkannya. Rumah sakit untuk rakyat miskin? Apa bisa balik modal? Ejek seorang pengusaha. Meski sakit hati, Ardi tidak menyerah. Ia mulai mencari cara lain. Ia mengikuti lomba inovasi kesehatan tingkat nasional. Siang malam ia menyiapkan proposal, merancang konsep rumah sakit dengan sistem subsidi silang. Pasien kaya membayar penuh, pasien miskin dibantu. Usahanya tak sia-sia. Ia berhasil meraih juara 1 dan mendapatkan dana hibah cukup besar. Kemenangan itu menjadi titik balik. Nama Ardi mulai dikenal, dan banyak relawan serta mahasiswa kedokteran yang ingin belajar darinya. Klinik kecilnya semakin ramai, bahkan sering penuh hingga pasien harus duduk di luar. Dari situ, ia kembali menabung, menambah lahan, dan perlahan merintis bangunan yang lebih besar. Namun cobaan besar datang ketika kontraktor yang ia percaya justru menipunya. Uang ratusan juta hilang, proyek terhenti, dan Ardi hampir menyerah. Malam itu ia duduk di depan bangunan setengah jadi, menatap tiang-tiang beton yang menjulang tanpa atap. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Apa aku sudah salah jalan, Tuhan?" bisiknya lirih. Tapi justru di titik terendah itu, orang-orang yang pernah ia tolong datang memberi semangat. Para pasien miskin mengumpulkan sumbangan seikhlasnya. Ada yang memberi beras, ayam, bahkan kalung emas peninggalan keluarga. Seorang ayah yang anaknya pernah sembuh di klinik itu datang dengan air mata, menyerahkan sebidang tanah kecil di pinggir kota. "Ini untuk dokter. Karena tanpa dokter, anak saya mungkin sudah tiada." Ardi terharu. Ia merasa seolah seluruh doa dan harapan rakyat kecil kini berada di pundaknya. Dengan semangat baru, ia melanjutkan pembangunan. Tahun demi tahun, perlahan-lahan rumah sakit itu berdiri. Tidak semegah rumah sakit swasta elit, tapi modern dan ramah bagi siapapun. Ia menamainya Rumah Sakit Harapan Bangsa. Peresmian rumah sakit itu menjadi momen yang tak terlupakan. Ratusan warga hadir, termasuk pejabat daerah yang dulu meremehkannya. Ketika Ardi berdiri di podium, suaranya bergetar menahan haru. "Rumah sakit ini bukan milikku. Ini milik kita semua. Milik mereka yang dulu dianggap tak mampu berobat. Mulai hari ini, tak ada lagi yang takut sakit karena tak punya uang." Tepuk tangan menggema. Beberapa orang bahkan menangis. Di tengah keramaian itu, Ardi menatap langit, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Aku berhasil. Dari air mata lahir rumah sakit ini." Di sudut kerumunan, tanpa sengaja ia melihat sosok Nadia, gadis yang dulu pernah menolak cintanya. Wajahnya tampak terkejut. Matanya bergetar menatap Ardi yang kini berdiri gagah sebagai dokter muda sekaligus pemilik rumah sakit. Namun Ardi hanya menunduk singkat, lalu kembali menatap rakyat kecil yang bersorak. Bagi Ardi, inilah balas dendam terindah. Bukan dengan kekayaan yang dipamerkan, melainkan dengan keberhasilan yang memberi manfaat.
Dan inilah babak baru dari kehidupannya, yang kelak akan membuka jalan pada pertemuan tak terduga dengan masa lalunya. 3 tahun terasa begitu cepat berlalu. Ardi yang dulu hanyalah seorang dokter muda penuh penolakan, kini menjelma menjadi sosok baru. Ia tidak lagi berjalan dengan langkah ragu, tidak lagi menunduk setiap kali orang menatap sinis, melainkan berdiri tegap dengan kepercayaan diri yang lahir dari kerja keras dan luka yang telah ditempa waktu. Rumah sakit yang ia bangun bersama teman-teman seperjuangan kini berdiri kokoh. Gedung itu berlantai 5, bercat putih bersih dengan kaca-kaca besar yang memantulkan sinar matahari. Tulisan besar di depannya terbaca jelas, Rumah Sakit Harapan Sejati. Nama itu ia pilih bukan sekadar formalitas. Ia ingin setiap orang yang datang, entah dengan penyakit, luka, atau kesedihan, pulang dengan secercah harapan. Sejak diresmikan, rumah sakit tersebut menjadi buah bibir. Berbeda dari rumah sakit swasta lain yang memasang tarif tinggi, Ardi memberi ruang luas untuk pasien tidak mampu. Ia membuat program, bayar seikhlasnya, untuk layanan dasar, dan membuka jalur beasiswa bagi mahasiswa kedokteran yang ingin belajar di bawah bimbingannya. Banyak orang yang kagum, karena di usianya yang masih muda, Ardi sudah bisa memimpin institusi sebesar itu. Namun, di balik keberhasilan itu, ada satu hal yang selalu mengusik hatinya. Nadia. Ia pernah mencoba melupakan gadis itu. Fokus pada pekerjaannya, membenamkan diri dalam jadwal operasi, rapat, hingga penelitian. Tetapi setiap kali malam tiba, bayangan tatapan dingin Nadia saat menolak lamarannya dulu masih jelas teringat. Kata-kata ayah Nadia yang menuduhnya tidak pantas, seolah menjadi cambuk yang membuatnya terus berlari lebih cepat. Hingga suatu pagi, saat Ardi tengah memeriksa pasien di bangsal, asistennya datang terburu-buru. "Dok, ada tamu yang ingin bertemu," katanya dari pihak pemerintah daerah. Ardi mengangguk, mengira itu hanya urusan perizinan atau kerja sama kesehatan. Namun begitu ia keluar ke lobi, langkahnya terhenti. Di sana, berdiri Pak Surya, ayah Nadia, yang dulu menolaknya dengan penghinaan. Wajahnya tampak kaku, matanya menatap sekeliling gedung rumah sakit dengan campuran takjub dan gengsi. "Jadi, ini benar rumah sakit yang kau bangun, Ardi?" tanya Pak Surya, suaranya berat. Ardi hanya mengangguk sopan. "Iya, Pak. Silakan masuk kalau ingin melihat-lihat." Pak Surya melangkah, disertai beberapa pejabat daerah. Mereka tampak berbicara tentang kemungkinan menjadikan rumah sakit Ardi sebagai rumah sakit rujukan utama kota. Tetapi Ardi bisa merasakan sesuatu yang lebih pribadi dari kunjungan itu. Ada kegugupan kecil di balik gaya wibawa seorang pengusaha besar. Saat rombongan itu pamit, Pak Surya menahan langkah Ardi sebentar. "Ardi, kalau kau tidak sibuk, mampirlah ke rumah. Sudah lama sekali kita tidak berbincang." Ardi hanya tersenyum tipis. "Baik, Pak. Saya usahakan." Beberapa hari kemudian, Ardi benar-benar memenuhi undangan itu. Rumah besar keluarga Surya masih sama megahnya seperti dulu, dengan pilar-pilar tinggi dan taman luas. Namun suasananya berbeda. Ada kesepian yang terasa, seolah kemewahan itu tak lagi memberi hangat. Saat duduk di ruang tamu, tiba-tiba pintu kamar di lantai atas terbuka. Dari sana muncul sosok yang selama ini selalu menghantui pikirannya. Nadia. Ia berjalan perlahan menuruni tangga. Masih cantik, tetapi wajahnya tampak pucat dan matanya sayu. "Ardi," suaranya lirih, seperti tak percaya dengan apa yang ia lihat. "Kau benar-benar kembali." Ardi hanya menatapnya tenang. "Aku tak pernah benar-benar pergi, Nat. Aku hanya sibuk menempuh jalan yang dulu kau anggap mustahil." Air mata Nadia menetes tanpa bisa ditahan. Ia ingat jelas bagaimana dulu menolak Ardi, bagaimana kata-katanya sendiri menusuk hati pria itu. Kini, di hadapannya, Ardi bukan lagi pemuda biasa,
melainkan seorang dokter yang dihormati, pemilik rumah sakit besar, dan nama yang dikenal di seluruh kota. Aku salah, Ardi. Aku terlalu mendengar kata orang tua, terlalu buta oleh gengsi. Nadia menunduk. Aku tahu aku tidak pantas lagi bagimu. Pak Surya yang duduk di sebelahnya hanya terdiam. Wajahnya keras tapi jelas ada rasa menyesal. Selama ini, ia hanya memikirkan status, uang, dan reputasi keluarga. Kini kenyataan membalik. Orang yang dulu diremehkan justru berdiri lebih tinggi darinya. Ardi menarik napas panjang. Dalam hatinya, ada pergulatan hebat. Bagian dari dirinya ingin membalas. Ingin berkata bahwa semua penolakan itu membuatnya berdarah-darah. Tetapi sisi lain dari dirinya, sebagai seorang dokter, sebagai seorang yang hidup untuk memberi harapan, menuntutnya untuk memilih jalan berbeda. Aku tidak kembali untuk membalas dendam, kata Ardi akhirnya. Suaranya tenang namun penuh wibawa. Aku hanya ingin membuktikan bahwa tidak ada orang kecil kalau dia punya tekad besar. Aku sudah berdamai dengan masa lalu, Pak Nat. Tapi aku tidak akan lagi hidup dalam bayang-bayang penolakan. Hening menyelimuti ruangan. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Keesokan harinya, kabar tentang rumah sakit Ardi semakin meluas. Media meliput kisahnya. Dari dokter muda yang dulu diremehkan, kini menjelma pemimpin besar. Banyak orang menulis tentangnya di surat kabar dan televisi lokal. Bahkan ada stasiun TV nasional yang berniat mengangkat kisahnya sebagai program inspiratif. Ardi berdiri di depan rumah sakitnya, memandang mobil-mobil ambulans yang berjejer rapi. Bukan mobil mewah seperti yang sering digunakan orang pamer kekayaan, melainkan kendaraan sederhana yang benar-benar bermanfaat. Baginya, itu jauh lebih berharga. Di dalam hati, ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku sudah pulang. Tapi aku pulang bukan untuk mengemis cinta. Aku pulang untuk memberi makna. Hari itu kota Yogyakarta menjadi saksi sebuah pemandangan yang tidak biasa. Di jalan raya utama, deretan ambulans baru berwarna putih berkilau melintas perlahan, diiringi oleh mobil-mobil mewah yang membawa tim dokter, perawat, dan investor. Warga yang melihat langsung berkerumun di pinggir jalan, penasaran dengan iring-iringan megah tersebut. Di barisan paling depan, sebuah mobil hitam elegan berhenti tepat di depan gedung megah yang baru selesai dibangun. Rumah Sakit Harapan Nusantara, sebuah fasilitas kesehatan modern yang didirikan oleh Ardi. Gedung itu berdiri gagah dengan desain arsitektur kekinian, dilengkapi teknologi canggih dan pelayanan yang siap membantu masyarakat dari berbagai kalangan. Dari mobil itu, seorang pria turun. Jas putihnya rapi, wajahnya penuh wibawa, langkahnya tegap dan penuh percaya diri. Dialah Ardi, pria yang dulu pernah diremehkan dan ditolak mentah-mentah karena dianggap tak punya masa depan. Kini, ia kembali sebagai sosok baru, seorang dokter, pemimpin, sekaligus inspirasi banyak orang. Para wartawan yang sudah menunggu langsung berebut mendekat. Kamera-kamera menyorotnya. Mikrofon diarahkan ke wajahnya. Dokter Ardi, bagaimana perasaan Anda membuka rumah sakit sebesar ini di usia muda? Tanya salah satu wartawan. Ardi tersenyum tenang. Ini bukan hanya tentang saya, jawabnya. Ini tentang harapan. Tentang orang-orang kecil yang dulu tak punya akses kesehatan layak. Rumah sakit ini bukan sekadar bangunan, tapi simbol bahwa siapapun bisa bermimpi besar dan mewujudkannya dengan kerja keras. Kata-katanya langsung disambut tepuk tangan masyarakat yang hadir. Beberapa orang bahkan menitikkan air mata haru, mengingat perjuangan Ardi yang dulu hanyalah seorang dokter muda tanpa koneksi, kini berhasil mengukir prestasi luar biasa. Namun, di balik ramaian itu, ada sosok yang berdiri terpaku dengan wajah kaku. Pak Wirawan, pengusaha besar sekaligus ayah Nadia, memperhatikan Ardi dari kejauhan. Ingatannya melayang ke masa lalu, ketika ia menolak mentah-mentah lamaran Ardi hanya karena status sosialnya.
Saat itu ia menganggap Ardi hanyalah pemuda tanpa masa depan, tak pantas mendampingi putrinya. Kini, penilaiannya terbantahkan dengan telak. Tak jauh darinya, Nadia berdiri dengan mata berkaca-kaca. Gadis itu menatap Ardi dengan perasaan campur aduk. Kagum, menyesal, sekaligus bangga. Ia teringat betul saat dirinya harus merelakan cinta karena restu orang tua. Dalam hati kecilnya, Nadia masih menyimpan rasa yang sama. Acara peresmian rumah sakit berlangsung hikmat. Menteri Kesehatan hadir langsung untuk memberikan apresiasi. Dr. Ardi adalah contoh nyata generasi muda Indonesia yang pantang menyerah, ucapnya. Semoga Rumah Sakit Harapan Nusantara ini menjadi tonggak perubahan pelayanan kesehatan di negeri kita. Setelah acara resmi selesai, banyak tamu yang berbondong-bondong menghampiri Ardi, memberi ucapan selamat, dan menawarkan kerjasama. Ardi menerima semuanya dengan rendah hati. Baginya, pencapaian ini bukan untuk pamer, melainkan untuk memberi manfaat. Namun, momen yang paling mendebarkan terjadi ketika Pak Wirawan dan Nadia mendekatinya. Suasana mendadak hening, seolah semua orang menunggu apa yang akan terjadi. Pak Wirawan menundukkan kepala, suaranya berat dan bergetar. Ardi, saya dulu salah menilaimu. Saya hanya melihat status, tanpa melihat ketulusan hatimu dan perjuanganmu. Hari ini saya sadar, saya keliru. Maafkan saya. Semua orang terkejut. Seorang pengusaha besar yang biasanya angkuh kini meminta maaf dengan tulus. Ardi menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum lembut. Pak, hidup ini bukan tentang siapa yang salah atau benar. Semua orang berhak menilai, semua orang berhak memilih. Saya tidak menyimpan dendam sedikit pun. Justru saya berterima kasih, karena penolakan dulu menjadi motivasi terbesar saya untuk terus maju. Jawaban itu membuat banyak orang terharu. Ada yang bertepuk tangan, ada yang mengangguk kagum. Lalu, Nadia melangkah maju. Suaranya lirih, tapi penuh emosi. Ardi, aku bangga padamu. Maaf kalau dulu aku tak bisa melawan keadaan. Tapi hari ini aku hanya ingin bilang, kau selalu menjadi inspirasiku. Ardi terdiam sejenak. Ia menatap Nadia dengan mata yang penuh kerinduan, tapi juga dengan kebijaksanaan yang lahir dari perjalanan panjang. Nadia, jangan sesali apa yang sudah terjadi. Hidup punya jalannya sendiri. Yang penting sekarang kita bahagia dengan jalan masing-masing. Aku bahagia melihatmu baik-baik saja. Nadia menggigit bibirnya, menahan air mata. Ia tahu bahwa Ardi bukan lagi pemuda yang dulu bisa dengan mudah ia miliki. Ardi kini milik masyarakat, milik banyak orang yang membutuhkan jasanya. Hari itu, nama Dr. Ardi menggema ke seluruh penjuru negeri. Media menuliskan kisahnya sebagai dokter yang dulu diremehkan, kini bangun rumah sakit sendiri. Banyak anak muda terinspirasi olehnya, belajar bahwa kerja keras dan keikhlasan bisa mengalahkan keraguan dan hinaan. Dan Ardi? Ia tak pernah menyesali masa lalunya. Baginya, semua yang terjadi adalah bagian dari proses. Penolakan, rasa sakit, perjuangan, hingga akhirnya berdiri di puncak kejayaan. Semua itu ia jalani dengan keteguhan hati. Di ujung senja, saat ia berdiri di teras rumah sakit barunya, Ardi berbisik lirih pada dirinya sendiri. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menutup satu pintu, tapi membuka 1000 jalan lain yang jauh lebih indah.